Ya, selamat datang di channel YouTube Rumah Budaya Nusantara. Bersama saya Roni Sianturi. Dan tadi di awal kita semua sudah lihat saya nyanyiin salah satu karya lagu dari Bung Karno bersama Jack Lesmana, Bersukaria. Dan saya merasa bangga banget karena selain bisa membawakan lagu itu, dan hari ini secara khusus di channel YouTube Rumah Budaya Nusantara, saya mau masak masakan kesukaannya Bung Karno. Nah, pasti kenal kan, Bung Karno itu bapak proklamator kita, terus pencetus adanya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Beliau itu juga seorang seniman, pencinta masakan Indonesia, pencinta lukisan, terus seorang arsitek. Dan kali ini saya bangga banget bisa memasak salah satu masakan kesukaan dari Bung Karno. Apa ya? Nih kita lihat bahan-bahannya. Saya mau masak sayur lodeh. Nah, sekarang saya mau kasih tahu teman-teman bahan-bahan sayur lodeh kegemaran Bung Karno tuh apa aja. Pertama-tama dari bumbu dulu. Ini adalah bumbu yang sudah saya haluskan. Ini isinya bawang merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit terasi. Ternyata Bung Karno suka banget dengan terasi. Kemudian nanti kita juga harus siapkan daun salam. Ini ya. Terus serai. Saya karena suka agak sedikit manis, jadi biasanya lodeh kita kasih dengan gula aren. Tapi gula putih juga boleh. Sekarang kita beralih ke bahan-bahannya. Bahan-bahannya kalau lodeh itu selalu harus ada nangka. Ini nangka, kemudian harus ada labu siam. Kemudian ada kacang panjang. Dan juga ada terong. Terongnya sebaiknya jangan yang hijau. Terongnya harus yang ungu, jadi warnanya cakep. Terus kemudian di sini ada daun melinjo. Ini dia. Terus juga saya biasanya kalau lodeh itu harus ada cabai hijau besarnya. Kemudian selain daun melinjo, ini ada buah melinjonya. Dan juga jagung. Nah, kenapa jagung kalau di sayur lodeh itu harus diiris bukan dipotong? Kalau dipotong itu jadinya sayur asem yang juga menjadi masakan sayur kesukaan Bung Karno. Oke, kalau kita lihat pakemnya, sayur lodeh itu seperti ini bumbunya. Tidak boleh diganti. Sama seperti Pancasila punya 5 sila. Di dalamnya udah lengkap banget, jadi tidak boleh diganti dengan konsep-konsep yang lain. Cuman ada satu, Pancasila. Sekarang kita masak. Airnya udah saya didihin. Sudah mendidih kan, lihat. Udah kupluk gitu kita masukkan yang sudah di blender bawang merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit terasi. Oke, karena ini kuahnya dikit. Tadi saya bikin banyak karena saya pikir yang makan banyak, jadi sedikit aja. Nah, karena nangka itu rebusnya agak lama, jadi nggak apa-apa kita masukin duluan. Kita masukin duluan aja, ya kan, supaya nanti empuknya bareng sama yang lain-lain. Nah, ini dia. Sayur lodeh terdiri dari nangka, terdiri dari terong, ya, juga terdiri dari kacang panjang. Pokoknya semua bahan-bahan ini kita bisa dapatkan di bumi Nusantara. Tidak perlu belanja di supermarket luar negeri. Di pasar tradisional ini semuanya ada. Oke, dari masakan-masakan kegemaran Bung Karno, saya bisa ngelihat bahwa beliau itu benar-benar orang yang sangat sederhana. Jadi masakannya sederhana banget, nggak perlu yang macam-macam. Semuanya ada. Ini jagung juga kita masukin ya, biar empuknya sama. Oke, melinjo juga lama jadi harus dimasukinnya sama-sama semua. Nah, tinggal kita masukin yang terakhir ini. Nanti tempenya kita masukinnya nanti ya, karena takut keburu benyek. Ini daun kita masukin juga. Sama kalau saya selalu masukin cabai hijaunya nanti terakhir, jadi warnanya masih bagus banget. Sambil menunggu sayur lodeh kegemaran Bung Karno, saya mau masak kesukaan makanan Bung Karno yang lain. Kita kecilin dulu apinya biar masakannya nggak angus. Oke, Bung Karno ternyata suka yang namanya tempe tahu.
Lagi-lagi Bung Karno tuh simpel banget ya makanannya ya. Cuman tahu, tempe, kadang-kadang sayur asem. Ini tangannya tadi udah dicuci, jadi aku langsung masukin ya. Kita masukin minyak panas. Oke. Kita harus menunggu benar-benar panas. Ini juga supaya tahu dan tempe yang kita goreng ini tidak nyerap panas ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu nggak sabar kan udah harus berangkat ke kantor. Tetapi harus nyiapin sarapan makanan anaknya sekolah. Jadi biar belum panas langsung dimasukin. Nah itu efeknya nanti tempe sama tahunya jadi berminyak. Tempe tahu ini manfaatnya sangat banyak banget karena ada kedelai, buatannya terbuat dari kedelai. Ini juga salah satu budaya yang diturunkan oleh generasi kita dari zaman dulu sampai sekarang. Ibu saya, orang tua saya dari dulu suka banget bikin tempe, ternyata Bung Karno juga suka tahu tempe. Jadi kalau bicara budaya, masakan itu juga tidak terlepas dari budaya loh. Karena budaya itu menurut saya adalah sebuah cara hidup yang berkembang dari sekelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Kayak saya, mama saya suka tempe tahu, ya saya ke anak saya juga gorengnya tempe tahu. Jadi itu salah satu kenapa kita penting menjadi manusia yang berbudaya tuh supaya kita bisa mewariskan budaya Indonesia kepada generasi-generasi kita seterusnya. Sehingga generasi muda Indonesia akan terus mencintai Indonesia dan tetap memilih Pancasila sebagai dasar negara. Cia, oke. Lihat dong, saya masak kali ini semuanya serba merah loh. Karena Bung Karno itu sangat cinta dengan warna merah. Ya, sebagai bapak proklamator, dia pemberani. Dia juga sangat pinter, dia seorang insinyur. Jadi cerita-cerita sambil nunggu makanan mateng ya. Beliau itu sebagai seorang insinyur, dia juga merancang beberapa bangunan di Indonesia. Tahu kan? Hotel Indonesia itu salah satu rancangan Insinyur Soekarno bersama teman-teman arsitek lainnya. Terus Gelora Bung Karno, terus Monas, terus Hotel Indonesia, apalagi coba. Makanya beliau itu nggak salah sebagai presiden pertama dan juga bapak proklamator Indonesia. Nah sambil menunggu tempe tahu matang, sayur lodeh Bung Karno matang, saya mau ngajak teman-teman semua ngulek sambal. Ternyata Bung Karno itu juga sangat suka dengan sambal mentah ya. Dan harus diulek, nggak boleh di blender karena zaman dulu juga blender belum ada kali ya. Oke, nah biar tadi singkat, ini saya rebus dulu semua nih. Rebus dulu cabai merahnya, cabai rawitnya, tomatnya. Simple banget, sambalnya Bung Karno tuh cuman simple banget. Cabai rawit, kita masukin sini. Terus tomat. Oke, ini tomatnya udah direbus, jadi gampang. Terus cabai. Nah, sama tadi terasi aku udah masukin ya. Ini ada terasi sama ada gula aren. Oke, kita siap membuat sambal ulek ala Bung Karno. Oke, nanti ini akan kita sajikan bersama dengan sayur lodeh, tahu tempe, dan juga mau tahu nggak saya masak apa hari ini? Berasnya Bung Karno. Berasnya tahu nggak apa? Beras jagung. Lihat ya. Mengulek sambal itu juga harus dengan hati. Karena kalau kita nggak pakai hati nanti rasanya juga tidak senikmat sambalnya Bung Karno. Ya nggak? Jadi saya masak sambil mau nyanyi Mari kita bergembira, bergembira bersama. Lupakan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. Jadi kalau masak sambil nyanyi, itu pasti yang ngerasain masakan kita, pasti maknyus sampai ke hati. Sambal kita tinggalkan dulu, karena saya mau melihat sayur lodeh ala Bung Karno tuh sudah empuk atau belum. Kita lihat dulu ya. Jadi kalau masak tuh harus rajin-rajin dilihat. Tangan saya sekali lagi udah bersih, karena biasa masak jadi agak sedikit tahan panas. Oh belum ya. Nah kita masukkan cabai hijaunya. Oke, karena ini masih kira-kira mungkin sekitar 10 menit. Jadi ini bisa ada dua pilihan. Daun salamnya dimasukin di awal atau semuanya dimasukin di tengah pada saat kita menunggu empuk ya. Karena tadi bumbu awalnya yang bawang merah, bawang putih, kemiri itu udah saya masukin semuanya. Oke.
Oke, ini sama lengkuas. Ya, nanti santannya kita masukin kalau sudah empuk. Karena takut kalau di awal nanti terus kita tinggal-tinggal yang ada dia pecah santannya. Kalau pecah, nikmatnya sayur lodeh itu udah nggak ada rasa. Sama kayak kalau bangsa sampai terpecah belah, waduh nggak enak banget deh pokoknya. Jadi harus tetap menjaga kesatuan sama seperti memasukkan santan ke dalam sayur lodeh. Tidak boleh pecah. Oke ya. Nah nanti sebelum ini mateng, saya mau ngajak teman-teman tahu nggak melihat bagaimana sih cara memasak nasi jagung kesukaan dari Bung Karno. Yuk. Ya ini dia nasi jagung kesukaan Bung Karno. Lihat nih, tuh, zaman sekarang kalau mau cari nasi jagung nggak gampang, susah banget. Saya aja nyarinya muter, tapi saya harus dapat karena hari ini mau masak nasi jagung kesukaan Bung Karno. Nah, karena nanti kalau masaknya lama, saya sudah masak duluan. Inilah dia, tenet. Nih, ini dia nasi jagung kesukaan Bung Karno. Saya pikir dulu kenapa sih Bung Karno masih makan nasi jagung? Apa karena zaman susah, zaman perang, penjajahan, jadi nggak ada beras. Tapi setelah tadi saya browsing, saya lihat manfaat nasi jagung itu luar biasa loh. Satu, dia tinggi serat. Terus kadar gulanya sedikit banget, jadi sangat cocok untuk teman-teman yang ada diabetes ataupun gejala diabetes. Terus yang punya masalah dengan pencernaan, coba deh makannya diganti dengan nasi jagung. Karena ini akan bisa memperbaiki pencernaan kita. Terus kalau mau kulit bagus, kayak saya nih pengen punya kulit bagus, mulai hari ini saya mau makan nasi jagung. Ternyata saya baca di internet, nasi jagung itu bagus banget untuk membuat kulit menjadi sehat. Lengkap kan? Jadi nggak salah kenapa Bung Karno makannya selalu nasi jagung. Karena dia udah tahu manfaat yang terkandung di dalam beras jagung ini. Oke, punya kan? Oke, kita kembali lagi ke masakan saya kayak seperti apa sih? Nah, tahunya sudah kuning, tempenya juga udah kuning. Jadi kita angkat. Sekarang kita tiriskan dulu di sini sebelum kita pindahkan ke dalam piring yang nanti kita mau pakai buat makan. Sekarang saatnya, saya tadi karena happy banget lupa masukin gula aren. Kita masukin ya buat pemanisnya ya. Tergantung dari selera teman-teman semua mau seberapa. Kalau saya cukup segini. Kenapa pakai gula aren? Kalau masakan itu pakai gula aren itu rasanya beda, lebih gimana gitu. Terus garam juga secukupnya aja. Karena garam ini adalah pengikat untuk semua rasa yang ada di bumbu-bumbu itu. Kalau garamnya kurang, itu walaupun bumbunya banyak kayaknya masakan tuh nggak nikmat. Kayak hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga katanya. Kenapa Bung Karno itu selalu hidupnya happy terus? Karena dalam kehidupan tuh banyak banget dia tuh selalu menaburkan cinta. Apalagi terutama beliau itu tuh kita kenal sebagai flamboyan. Flamboyan tuh konotasinya nggak negatif loh. Flamboyan itu kayak apa ya? Pria-pria yang tidak semua karisma itu ada di setiap pria. Sekarang santannya kita tuangin. Kita masukin, karena sebentar lagi kita akan angkat. Nah, sepertinya sayur lodeh kita udah mateng. Jadi saya angkat ya. Saya angkat sayur lodehnya. Nah, kalau saya ya biasanya sayur lodeh itu walaupun ada serehnya, ada daun salamnya, terbawa di dalam basi ini saya ngerasa lebih nikmat aja. Tapi ada orang juga yang risih, enggak dibuangin aja tuh lengkuasnya, serainya. Tapi kalau saya lebih suka. Berarti saya tahu, oh ternyata sayur lodeh ini dibuatnya harus ada bahan-bahannya ini ya. Nah, inilah sayur lodeh kesukaan Bung Karno. Tadadeng! Ternyata masakan saya, masakan kesukaan Bung Karno sudah matang. Nasi jagungnya sudah jadi, sayur lodehnya sudah jadi, dan juga lauk sederhana, tempe dan tahu. Tetapi kuncinya adanya di sambal ulek saya, Bu Bro. Oke, kita makan ya, kita cobain. Nah, satu lagi, saya ini minumnya teh. Kenapa saya minumnya teh?
Saya pengen merasakan suasana ketika Bung Karno lagi makan seperti ini. Beliau tuh nggak pernah minum air putih. Minumnya selalu kalau makan atau sarapan ditemani oleh teh atau kopi. Nah, ini dia nasi jagungnya. Oke, kayaknya enak banget nih. Boleh loh teman-teman dicoba untuk mulai praktekin makan nasi jagung di rumah. Ini sayur lodehnya. Lihat tuh, lengkap isinya tuh. Nah, jadi kalau yang nggak terlalu suka banyak santan boleh dikurangin santannya. Oke. Tapi kok sendok garpu saya nggak ada ya? Kira-kira boleh makan pakai tangan nggak ya? Boleh deh, biar lengkap. Karena Bung Karno itu ternyata kalau makan yang aku baca ya nggak pernah pakai sendok garpu. Kecuali acara-acara kenegaraan. Jadi dia selalu beliau makan dengan tangan. Ayo. Biar lengkap semua. Tempenya kita nyonyos. Gini. Tuh. Langsung dimakan. Enak juga masakan saya. Kita makan ya. Tangan saya sudah bersih. Enaknya nggak kalah loh sama beras. Terima kasih, hari ini saya merasa berbahagia sekali karena dapat kesempatan untuk memasak masakan kesukaan Bung Karno. Nah, ternyata bukan cuma satu loh teman-teman. Ada ratusan masakan kesukaan Bung Karno yang sudah dibukukan. Nanti episode berikutnya pengen tahu kan apa? Jadi follow terus YouTube kami, YouTube Rumah Budaya Nusantara. Biar nggak ketinggalan, khususnya untuk teman-teman yang suka masak nih. Oke? Terima kasih sudah bersama-sama saya menyaksikan masak-memasak saya. Kali ini temanya memasak masakan kesukaan Bung Karno. Sehat terus, cintai Indonesia dengan cara mencintai budaya Indonesia. Dimulai dari masak-memasak seperti saya. Makan lagi ya. Dah.